Saat kami tengah mengobrol sambil rebahan, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamar. "Mbak, Mbak, bukain Mbak!" Suara wanita di luar seperti ketakutan. Kami pun segera beranjak membuka pintu. "Ada apa Mbak?" Tanyaku langsung menyambut wanita yang mengetuk pintu. Seorang gadis muda usia 20-an berdiri di depan pintu. Wajahnya polos, berambut sebahu, dengan daster baby doll. Kakinya polos tanpa sandal. Sepertinya dia tergesa-gesa. Wajahnya nampak panik. "Jenengan siapa?" tanya Eti cepat. "Maaf Mbak, saya Ranti Mbak yang tinggal di kamar 5. Mbak, minta tolong Mbak. Teman saya kesurupan. Dia masih di kamar," jawab gadis bernama Ranti itu dengan wajah ketakutan dan tubuh gemetar. "Kesurupan?" Suaraku dan Eti spontan bersamaan. Dua gadis itu ternyata penghuni baru kamar kos 5. Mereka sebetulnya memilih kamar 4 setelah kamarku persis. Namun terlalu banyak barang yang harus dipindah. Ranjang besi, almari besar, kursi-kursi patah. Pak Bon tidak sanggup memindahkannya. Akhirnya mereka masuk ke kamar 5 yang lebih ringan dibersihkan. 1 ranjang besi susun, 1 almari kayu 2 pintu, 1 meja kerja dan 2 kursi memenuhi kamar mereka. Ranti memperkenalkan diri sebagai Ranti dan dia bekerja sebagai guru TK. Aku melihat dia menggeliat-geliat di tempat tidurnya. Ranjang besi susun bagian bawah. Tangannya menggapai-gapai, matanya melotot, dan mulutnya berbicara tak jelas. Benar, dia memang kesurupan. Aku harus melakukan sesuatu sebelum minta tolong yang lain. Dengan sigap, Eti berlari ke kamarnya dan kembali ke kamar Ranti sambil membawa Al-Quran. Ia memegang tubuh dia yang terus bergerak dan menjambak rambutnya sendiri. Eti membaca ayat kursi dengan suara keras. Tiba-tiba dia menendangku hingga aku terpental jatuh ke lantai. Kekuatannya seperti 10 lelaki saja, padahal tubuhnya mungil. Karena semakin kewalahan, aku meminta Ranti untuk mencari pertolongan lain. "Kamu ke kamar paling ujung, minta tolong Mbak Polwan suruh ke sini, cepat!" Perintahku ke Ranti yang masih nampak panik. Iya Mbak." Ia pun bergegas keluar. Eti masih mengulang lagi ayat kursi untuk ketiga kalinya. Dia masih terus melawan. Tiba-tiba dia duduk, matanya melotot. Aku baca doa semampuku, berzikir sambil terus memegangi tangan lalu kakinya bergantian, karena dia melawan terus. Karena tak juga melemah, aku pun mencoba dengan caraku. Aku pegang wajah dia, Eti memegang tangannya. Dengan keras, aku bentak tepat di depan wajah dia. "Keluar kamu! Keluar dari tubuh dia! Ayo keluar!" Terus aku pelototi mata dan wajahnya. Eti terus memegang kepala dan tangan dia. Lagi-lagi ajaib. Mata dia melemah. Wajahnya mulai meredup. Tak lagi melotot dan menantang. Tangan dan kakinya melunak. Aku mulai berpikir bahwa caraku berhasil. Aku peluk kepalanya di dadaku. Aku minta Eti agar mengambil air putih. Aku bacakan Al-Fatihah di gelas berisi air putih itu dan meminumkannya pada dia. Dia mulai tenang. Sesaat diam, lalu menatapku dan Eti bergantian. "Terima kasih Mbak," ucapnya lirih. Sesaat kemudian, Ranti dan 2 Mbak Polwan masuk.
Gimana? Sudah sadar ya? Tanya Mbak Polwan yang lebih tinggi sambil menarik kursi mendekati tempat tidur. Eti mendekatkan wajahnya dan berbisik padaku. Dari mana ilmu paranormalmu? Matanya menatapku tajam. Dan jawabku pun singkat. Kepepet. Ternyata Ranti dan dia baru semalam tidur di kamar kosnya. Mereka masuk pagi hari, jadi tidak bertemu salah satu dari kami karena semua tengah kerja. Malam pertama baik-baik saja, tapi pas malam kedua, dia tidur menjelang maghrib. Bahkan adzan maghrib pun dia tak mendengar. Lalu ada sosok tinggi besar berambut tebal dengan bau busuk yang menggoyang-goyang ranjang besinya. Matanya besar, berwarna hijau dan merah, melotot tajam seperti marah. Sosok itu terus-menerus menggoyang-goyang tempat tidur, hingga dia tak ingat apa-apa lagi. Dan akhirnya bisa melihat kami semua kembali. Aku tidak mengerti apa arti ini semua. Yang jelas tidur saat maghrib memang tak baik. Untuk mencoba menguatkan Ranti dan dia, kami pun sholat isya berjamaah di kamar mereka. Lalu sedikit mengobrol, aku menawarkan agar mereka tidur di kamarku saja. Tapi mereka menolak. Mereka ingin belajar menjadi berani seperti kami yang sudah duluan tinggal di kamar bangunan ini. Saat kami mengobrol, pintu dan jendela kami biarkan terbuka agar udara malam membantu suasana menghilangkan pengap. Tiba-tiba kami melihat Pak Bon berjalan melintas di teras depan. Sosoknya jelas Pak Bon dengan kaos lusuhnya sambil memegang arit. Dia berjalan lurus tanpa menengok ke kami. Aku melihat jelas dia berjalan pelan ke arah selatan menuju kamar paling ujung, kamar 1. Kok tumben Pak Bon malam-malam masih di sini ya? Kataku sedikit bertanya. Iya, tumben ya, tambah Mbak Polwan lagi. Iya, Bapak itu yang kemarin membantu kami pindahan ke sini. Saya pakai becak kok. Barang kami taruh di depan dulu. Sorenya baru kami kembali dan memasukkan barang. Bapak itu yang bantu. Jelas Ranti menimpali. Iya, dia kasih saya kembang ini, kata dia sambil menunjuk segenggam bunga melati dalam wadah kecil di atas meja. Melati, kataku pelan dengan nada heran. Itu kan bunga di depan terasku. Dia bilang apa? Gak ngomong apa-apa, cuma ngasih gitu aja, jawab dia padaku. Dia ngasihnya pas maghrib? Tanyaku lagi. Iya, pas maghrib persis, jawab dia. Pak Bon gak pernah di sini saat maghrib. Dia pasti sudah pulang sekitar jam 5 sore. Tak pernah sampai maghrib. Aku dan Eti yang tahu kisah tanaman melati itu pun saling memandang penuh arti. Namun, agar tak berkepanjangan, aku pun menutup obrolan dan beranjak keluar. Sebetulnya tujuanku adalah mencari Pak Bon yang barusan berjalan melintas di teras. Aku mencari sosoknya. Mataku sudah memutari seluruh bagian, mulai kamar ujung hingga halaman teras depan yang luas, bahkan ke musola depan yang sudah sepi dan gelap. Kemana dia? Pak Bon menghilang, bisik Eti di sebelahku. Kok persis kamu yang masuk kamarku, lalu ke kamar mandi, dan ternyata bukan kamu? Jawabku sambil masih menatap ke depan. Kata orang Jawa, itu adalah genderuwo yang membo-membo atau menyerupai manusia. Eti menjelaskan lagi. Iya, aku juga pernah mendengar.
Genderuwo bahkan bisa juga bercinta dengan manusia karena dia muncul menyerupai pasangan kita. Lanjutku menambahkan. Dan hanya genderuwo yang punya energi untuk mengobrak-abrik ruangan. Hantu lain hanya menampakkan sosoknya saja, tidak bisa menyentuh kita. Mata kami masih menatap keluar halaman. Angin malam kuat menggigit kulit. Sosok Pak Bon yang tadi berjalan melintas benar-benar tak nampak lagi. Tak mungkin dia berlari secepat itu pergi dan tak lagi kelihatan.